Ini kan lagi bulan-bulannya bunda-bunda udah mulai pusing ya. Udah pusing belum? Udah banget. Udah pusing ya dengan tadi katanya SPP-nya, kemudian uang pangkalnya, belum lesnya, buku, baju. Kayaknya bunda-bunda jadi nggak bisa beli hijab deh. Kita nggak tahu nih, misalnya ada pengurangan karyawan, kemudian suami kita terdampak atau kitanya terdampak gitu ya. Pendapatan kita berkurang baik 100% maupun 75%, tapi kan biaya kehidupan terus berjalan nih, udah ada fixnya gitu. Maka tadi dana darurat bisa digunakan gitu ya. Selamat datang di Bunda Talks bersama aku Firly Nabila. Gimana Bun, pertengahan tahun ini udah banyak banget gak sih pengeluarannya, mulai dari liburan awalnya nih, terus habis itu kita SPP, bayar SPP, uang pangkal, belum lagi kayaknya kebutuhan-kebutuhan dan pos-pos lainnya yang harus diisi gitu ya. Salah satunya itu biasanya dana darurat. Kalau kita udah semuanya, terus gimana nih dana daruratnya gitu ya. Nah sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dan bahas tentang ini bersama dengan seorang financial planner yang kayaknya juga udah sering banget ya warawiri di timeline Instagram bunda-bunda semua gitu ya. Mbak Rista Swestika. Hai bunda-bunda. Berarti aku manggilnya bunda juga, oke yes, Mbak ya? Oke, nggak apa-apa dong, kan emang bunda nih ya. Oh iya, oke. Mbak, mungkin kita kan banyak banget nih ya tahu kalau misalnya belakangan ini di bulan pertengahan tahun inilah ya, banyak banget nih pengeluaran kayak dar gitu ya. Terus sedangkan kayaknya dana daruratnya kepake mulu nih, setiap hari mungkin darurat terus gitu ya Mbak. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu soal keuangan keluarga sendiri, boleh nggak sih Mbak dijelasin dulu nih dana darurat itu sebenarnya apa dan kegunaannya apa gitu? Oke, ini buat bunda-bunda semua yang mulai bulan Juni, Juli, udah mau Agustus ini dar-der-dor sampai nggak bisa tidur gitu ya. Dan mulai darurat dananya. Oke, kalau bunda sendiri udah mulai darurat belum dananya? Alhamdulillah udah ada Bun. Tapi kayaknya belum ideal ya. Belum ideal ya. Jadi kayak baru berapa gitu. Oke, baik. Nah, bunda-bunda pernah nggak sih kebayang kita tuh di rumah kita ada namanya sebuah payung, betul nggak? Bunda punya nggak payung di rumah? Punya. Oke, buat apa ada payung di rumah? Untuk jaga sebelum hujan. Sebelum hujan, tapi udah jaga-jaga. Puas nanti ada hujan, udah nggak perlu repot gitu ya, karena payungnya udah ada. Nah, itu juga tuh fungsinya dari si dana darurat tadi Bun gitu. Jadi dana darurat ini adalah sebuah dana yang memang pada saat kita membuat anggaran keuangan itu sudah disisihkan dari awal. Bukan sisa ya Bun, tapi disisihkan dari awal. Jadi memang dana ini disisihkan dari awal, diperuntukkan adalah kalau terjadi resiko nih Bun dalam keuangan rumah tangga kita. Contoh tadi, ini kan lagi bulan-bulannya bunda-bunda udah mulai pusing ya. Udah pusing belum? Udah banget. Udah pusing ya dengan tadi katanya SPP-nya, kemudian uang pangkalnya, belum lesnya, buku, baju. Kayaknya bunda-bunda jadi nggak bisa beli hijab deh gitu. Oke. Nah jadi banyak nih dana-dana yang akhirnya wah ternyata over budget nih gitu. Nah salah satunya kalau kita ada kekurangan maka bisa gunakan tadi yang namanya dana darurat. Nah jadi dana darurat ini adalah sebuah dana yang memang kita sisihkan dari awal memang untuk mengantisipasi kalau ternyata nih bunda-bunda dalam keuangan kita masih terjadi adanya kekurangan keuangan. Contoh misalnya ada resiko misalnya seperti ini. Bunda kemarin kita masuk rumah sakit karena memang cuacanya Jakarta ini kan lagi aduh panas banget, tiba-tiba hujan gitu ya. Unpredictable banget. Nah, artinya kalau kita masuk rumah sakit kemudian nanti pengcoveran dari kantor gitu ya atau misalnya asuransi yang kita punya itu tidak mengcover dan butuh dana lebih, maka kita punya nih dana darurat. Oke. Contoh misalnya lagi musim PHK kan Bun, ya kita nggak tahu nih misalnya ada pengurangan karyawan, kemudian suami kita terdampak atau kitanya terdampak gitu ya, pendapatan kita berkurang baik 100% maupun 75%, tapi kan biaya kehidupan terus berjalan nih, udah ada fixnya gitu. Maka tadi dana darurat bisa digunakan gitu ya. Contoh lagi misalnya yang kalau musim hujan, wah rumah udah mulai bocor. Banjir gitu kan ya. Artinya butuh perbaikan. Nah dana darurat ini juga bisa digunakan. Nah jadi lagi-lagi nih Bun, penting banget kita punya yang namanya dana darurat karena dana darurat ini adalah sebuah dana yang kita gunakan untuk mengantisipasi kalau terjadi resiko dalam rumah tangga kita yang berkaitan dengan keuangan. Gitu. Dan manfaatnya ini banyak banget ya Bun kalau kita punya yang namanya dana darurat. Yang pertama adalah satu, kita jadi lebih tenang.
Contoh yang tadi aku bilang ya Bun gitu, punya payung nggak sih di rumah pada saat hujan tiba-tiba harus jemput anak, nggak perlu repot kan? Nggak perlu khawatir kan? Karena tadi udah punya us juga pakai payung, jemput anak gitu ya. Nah, begitu juga dengan dana darurat. Jadi memberikan ketenangan buat kita. Nah, kemudian manfaat berikutnya nih bunda-bunda kalau kita punya dana darurat adalah mengurangi untuk berhutang. Nah, ya ini di highlight banget nih, kan? Berhutang. Karena biasanya kalau kurang langsung WA teman, apa kabar Bun, gitu. Tiba-tiba pinjam dulu dong 100 gitu, tau-tau ngutang deh, gitu ya. Jadi untuk menghindari kita berhutang. Nah, kemudian manfaat dari dana darurat yang ketiga ini ya Bun, kalau aku bilang adalah tadi, kalau kita punya dananya ada pos-posnya, contoh, kalau darurat dananya ini ya, gitu. Nah, pada saat terjadi darurat gitu, kita nggak mengganggu tuh si investasi atau tabungan kita. Artinya investasi dan tabungan kita tuh tetap terus sampai untuk capai tujuannya, nggak keganggu. Coba bayangin kalau kita nggak punya dana darurat, tiba-tiba darurat dananya ambil dari tujuan, dari tabungan, ambil dari investasi, otomatis tujuan kita jadi mundur lagi. Nah, jadi manfaatnya itu banyak banget, bisa mengurangi kekhawatiran kita, kemudian menghindari kita dari berhutang, kemudian yang ketiga melindungi nilai tabungan dan investasi kita biar nggak kepake. Gitu deh Bun. Jadi sebenarnya bukan cuman kayak ya udah ngamanin keuangan, tapi lebih ke kesehatan mental juga ya, kayak udah tenang juga nih ada si dana darurat ini. Betul. Ketika kita ada apa-apa, ada lah si ada nih dananya. Karena kan mudah-mudah gini, kalau misalnya uangnya nggak ada, itu mentalnya udah keganggu banget nggak sih? Udah pusing banget ya Bun ya, gimana nih aku gimana nih duitnya, gitu, harus kemana nih gitu. Nanti yang ada curhat di sosial media gitu. Bener banget. Nah ini kan kayak tadi banyak banget gitu ya manfaatnya, dan emang kita harus nyiapin ya. Kadang tuh suka bingung gitu loh Bun, kayak mulai dari mana sih harus menyiapkan si dana darurat ini gitu. Ini banyak banget ya ketidaktepatan nih gitu ya. Kalau Rista bilang kalau ngatur keuangan itu kan sebuah seni gitu ya, dimana seninya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita, tujuan keuangan kita, dan tanggungan kita juga. Nah begitu juga dengan dana darurat nih. Jadi dana darurat sebelum kita menghitung ada yang kita mesti tentukan dulu ya. Gimana sih cara menentukan dana darurat? Yang pertama adalah kita lihat dulu, satu, saat ini tuh kita statusnya apa? Sudah berkeluarga kah? Sudah punya putra putri kah? Atau kita masih single? Karena tadi status ini menentukan jumlah si dana darurat. Gitu ya. Contoh misalnya kalau kita single, berapa sih dana darurat yang ideal? Nah, dana darurat ini juga kita hitungnya itu dari pendapatan gitu. Walaupun banyak juga yang bilang, wah hitungnya dari pengeluaran aja deh gitu ya. Tapi kalau Rista sendiri nih Bun, karena menghitung membuat anggarannya itu berdasarkan zero based budgeting gitu ya. Antara pendapatan sama pengeluaran tuh kita bikin 0. Gitu ya, jadi sama nih Bun gitu. Jadi makanya menghitung dari dana darurat itu adalah dihitungnya dari pendapatan. Nah, kalau kita single ya Bun gitu ya, dana daruratnya adalah 6 kali dari pendapatan. Contoh, Bun, pendapatannya misalnya 10 juta. Berarti nanti dana darurat kalau kita single gitu ya, berarti 60 juta. Tapi kalau kita sudah berumah tangga tapi belum punya putra putri, itu 9 kali. Kalau sudah punya putra putri berarti berapa Bun? 12 kali. Banyak ya Bun, masih jauh. Masih jauh ya Bun? Masih jauh banget. 12 ya? Nggak boleh ya? Misalnya aku punya anak 1, terus ya udah aku 6 kali aja dulu gitu. 6 kali dulu. Paling banyak itu adalah ini ya, kalau kita bicara ideal ya, itu adalah 12 kali. Tapi kalau misalnya, Bun, aku tuh saat ini tuh baru 6 kali, ya nggak apa-apa, lebih baik punya daripada nggak sama sekali kan Bun. Gitu. Tapi kalau kita bicara ideal adalah 12 kali gitu ya. Jadi dana darurat itu dilihat tuh dari statusnya, apakah dia single, apakah dia menikah, punya putra putri. Baru nih kita tentuin gitu ya. Kalau kita udah ketahuan hitungannya, baru ya kan kita kembali lagi ke laptop, enggak ya, tapi kita kembali lagi ke anggaran keuangan kita. Kan tadi gimana sih cara nyiapinnya? Tahu dulu jumlah yang kita butuhkan, kemudian kita lihat nih kondisi keuangan kita nih Bun gitu ya. Berapa sih sumber pendapatan kita, kemudian selama ini tuh udah dikeluarinnya kemana aja? Apakah udah berdasarkan skala prioritas, atau jangan-jangan masih nggak punya dana darurat karena nganggarinnya juga masih ayo udahlah anggarin aja gitu ya. Jadi dibuat anggarannya, kemudian kita lihat nih skala prioritas berapa yang kita bisa sisihkan setiap bulannya gitu ya. Apakah 5%, apakah 10%, apakah 20% dari pendapatan kita full dulu nih ke dana darurat.
Oke, berarti Gitu. tetap ya Mbak di pos, jadi di pos-posnya, Iya. lalu ada berapa persennya Betul. dimasukin ke dana darurat. Dan itu wajib setiap bulan. Wajib setiap bulan, oke. Oh. Tapi kalau misalnya gini, ya gimana orang pendapatannya aja pas-pasan. Pasti ya Bun ya, pendapatannya pas-pasan, gimana mau nyisin setiap bulan. Oke, Bun, sebenarnya kalau kita memulai itu, ya namanya memulai kan nggak harus dengan nominal yang besar gitu ya. Tapi berapapun itu, misalnya Bunda misalnya punya 100.000, 200.000, 300.000, ya nggak apa-apa gitu. Karena yang kita bangun adalah yang pertama itu habitnya dulu nih, kebiasaannya dulu untuk menyisihkan. Oke, nanti kalau kita udah mulai termotivasi, udah mulai disiplin, udah melihat, wah iya ya, bahwa penting banget nih punya dana darurat gitu ya, maka pelan-pelan pasti kita akan mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang nggak terlalu penting. Contoh misalnya, wah me time sama temennya seminggu bisa 3 kali, kita kurangin aja deh 2 kali. Ini aku banget me time mulu ya. Jadi mesti dikurangin. Jadi nanti lambat laun tuh akan terbentuk nih habitnya gitu. Jadi jangan apa ya Bun, jangan sedih banget ya, wah pendapatan aku tuh kurang nih Bun gitu ya, jadi nggak bisa. Nggak apa-apa, dengan nilai kecil pun juga nggak masalah. Yang penting kita bangun habitnya, kita bangun kebiasaan baiknya gitu ya. Nanti biasanya ketika kita udah termotivasi, pasti deh bunda-bunda pasti akan melihat peluang. Oke, kan udah pasti nih bunda-bunda punya pekerjaan sampingan meski di rumah misalnya, atau misalnya bekerja tapi punya tambahan pendapatan. Saat ini kan banyak banget ya bunda-bunda yang akhirnya punya pendapatan sendiri gitu ya, bahkan nggak menutup kemungkinan nih Bun, pendapatannya lebih besar daripada pasangan. Ya, benar sih. Betul ya. Benar, nah, jadi kita mesti mundur dulu, dicek dulu kondisi keuangannya. Makanya penting sekali sih dilakukannya namanya financial check up, atau dicek kondisi keuangannya sehingga nanti kita tahu ada nggak sih pengeluaran yang kita bisa kurangin atau kita hilangkan, kemudian budgetnya kita masukin ke dalam pos dana darurat. Oke. Gitu. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk kita bisa menilai berapa sih dana darurat yang aku bisa sisihin, berapa sih pengeluaran yang bisa aku kurangin atau mungkin aku hilangkan. Gitu. Oke, jadi beneran harus ngobrol dulu sama financial planner, cek dulu. Habis itu baru tuh tentuin berapa sih yang dibutuhin yang dibutuhkan oleh kita. Betul. Gitu ya. Nah tadi kan kita ngobrolinnya soal kayak berapa sih porsinya gitu ya dari pendapatan kita gitu untuk disisihkan ke dana darurat. Tapi kan kadang suka bias nih, aku sendiri pun juga gitu ya. Ini tabungan, dana darurat, kadang tuh dana darurat yaudah dia ambil dikit gitu. Nanti aku ganti pas gajian misalnya kayak gitu ya. Nah sebenarnya bedanya antara tabungan dan si dana darurat ini tuh seperti apa Bun? Oke, nih Bun ini juga harus diperjelas ya, gitu. Karena pos keuangan tuh harus diperjelas. Karena kalau nggak jelas, ambil dulu di sini, tutup lagi, ambil sini, tutup sini, gitu. Ayo angkat tangannya Bun. Oke, jadi tabungan sama dana darurat ini sama-sama menyimpan, gitu ya, sama-sama menyisihkan uang. Cuman bedanya adalah di tujuan, gitu ya. Oke, kalau tabungan ini bisa kita gunakan tujuannya untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Contoh misalnya tabungan ini untuk jangka pendek, artinya begini, kita gunakannya adalah kita udah buat budgeting nih Bun gitu ya, tapi ternyata dalam budgeting kita tuh masih ada nih namanya kelebihan atau over budget gitu kan ya. Oke, udah dianggaran tapi masih kurang terus. Nah, jadi kita bisa nih gunain dari yang sisi tabungan tadi gitu ya. Atau misalnya bunda-bunda saat ini baru bayar masuk sekolah ya. Oke, nanti bentar lagi tahun depan bayar lagi gitu ya. Nah, artinya tabungan itu bisa kita gunakan untuk jangka pendek, misalnya untuk menyimpan dana atau menyisihkan dana untuk dana pendidikan anak gitu ya. Atau misalnya dana untuk umroh gitu ya, atau misalnya dana untuk renovasi rumah gitu, itu namanya tabungan. Dia punya tujuan, oke, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tapi kalau dana darurat ini adalah sama-sama menyimpan dana gitu ya, tapi dana ini benar-benar digunakan hanya khusus kalau terjadi resiko dalam keuangan kita. Contoh yang tadi aku bilang di awal, kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, keluarga masuk rumah sakit, rumah keadaan bocor gitu ya, benar-benar dalam kondisi yang genting banget gitu ya. Nah, dana darurat ini tuh disimpannya harus dalam bentuk yang liquid gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya Bun, resikonya misalnya bisa aja tengah malam, bisa aja besok, bisa aja tahun depan gitu. Tapi diharapkan dana darurat ini disimpan di tempat yang tidak beresiko tinggi gitu, karena jumlahnya kan harus tetap. Oke, nah kalau misalnya tadi perihalnya, aku ada darurat nih, keluarga masuk rumah sakit, aku ambil ya, aku pakai dulu ya, boleh nggak? Boleh-boleh aja, kalau kategorinya memang darurat. Oke, nah tapi jangan lupa ya, kalau udah dipakai diisi lagi Bun, jangan kayak ember bocor ya, dibiarin aja bocor gitu.
Jadi tetap harus diisi juga ya Bun gitu. Jadi sama cuma peruntukannya aja berbeda gitu. Sama-sama kita nyimpen duit cuman peruntukannya berbeda. Tujuannya gitu. beda. Tujuannya ya, Bun? juga beda. Oke. Nah tadi kan Bunda Risa sempat singgung nih kalau misalnya simpen dana darurat itu harus liquid karena butuh sewaktu-waktu lah intinya gitu. Nah sebenarnya berarti nggak aman ya kalau misalnya kita simpen deh dana darurat pakai yaudah LM gitu atau apa gitu. Sebenarnya itu enggak atau gimana Mbak? Nah ini perlu dicatat, ya kan? Soalnya bunda-bunda kalau misalnya udah mulai ini ya, kalau misalnya ada 11, 12 gitu udah mulai darurat untuk beli. Iya. Jadi nih gitu. Bun, dana darurat itu harus liquid tempatnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya resiko itu kapan datangnya. Yang tadi Rista bilang bisa tengah malam, bisa besok, bisa tahun depan, bisa berapa tahun yang akan datang lagi. Tapi lagi-lagi yang namanya manusia selalu pengen kalau dia menyimpan sesuatu atau menabung sesuatu harus ada keuntungan. Betul nggak sih Bun? Bener. Betul ya. Nah, jadi hanya ada 4 nih instrumen, hanya 4 ya Bun, nggak boleh lebih dari ini ya, hanya 4 gitu, nanti kebanyakan ya. Hanya 4 instrumen yang kita bisa gunakan untuk menyimpan si dana darurat. Yang pertama, betul kata Bun dia tadi, ada namanya logam mulia, atau LM, Kemudian yang kedua ada namanya tabungan, Kemudian yang ketiga ada namanya reksadana pasar uang, kemudian ada namanya deposito. Nah, jadi 4 instrumen ini ya Bun gitu. LM tuh aman nggak sih Riz gitu? LM tuh aman gitu ya, dan dia cenderung liquid. Dan logam mulia atau emas ini juga sering banget disebut dengan aset safe haven. Jadi pada saat ekonomi makro, mikro, global, ekonominya gonjang-ganjing, maka harga emas biasanya suka naik nih Bun. Ya kan? Bunda-bunda suka kan ya dengan yang berkilau, apalagi berkilaunya naik gitu harganya ya. Jadi seneng bundanya. Gitu ya. Sedangkan tabungan kalau ternyata daruratnya adalah tengah malam atau misalnya besok pagi, maka tabungan kita bisa gunakan. Kemudian ada reksadana pasar uang yang merupakan percampuran antara obligasi dan deposito. Nah, ini juga returnnya cukup nih gitu ya. Enak banget ya untungnya gitu ya, kan bisa dapat 5%-an gitu. Nah, ini juga bisa nih kita gunakan sebagai salah satu pilihan, dan dia juga liquid. 7 hari kerja bisa cair. Kemudian ada deposito. Nah, biasanya bunda-bunda ini paham sekali untuk deposito, biasanya untuk nyimpan dana pendidikan anak ya Bun? Iya. Atau misalnya untuk nyimpan misalnya nanti mau bangun rumah, nah, itu juga bisa tuh di dana deposito gitu ya. Nah, tapi baik lagi kalau deposito kan ada yang misalnya dia di lock 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Makanya tadi jangan menaruh telur dalam satu keranjang, taruhlah gitu ya. Ada di beberapa tempat, karena kalau keranjangnya jatuh telurnya nanti pecah semua tuh Bun. Gitu. Makanya tadi dana darurat hanya ada 4 instrumen tadi. Berarti jangan di satu aja ya, udah tabungan. Jangan di satu kita aja. Pisah-pisah gitu ya. Iya. Karena kalau di tabungan aja biasanya tuh manusia gini, ada tipe orang yang kalau ngelihat duitnya banyak di tabungan tuh berasa kaya gitu ya. Jadi anytime bisa beli apa aja. Oh, uangnya masih banyak gitu ya. Tapi nanti begitu nyampe rumah nih Bun, kok uangnya berkurang ya. Aduh, kemana sih? Nggak sadar deh ngeluarinnya gitu. Benar-benar merasa tersindir saya. Betul ya, ini pasti banyak nih bunda-bunda kayak gini ya. Jadi jangan terlalu banyak di tabungan. Nah, biasanya nih kalau misalnya berapa sih porsinya, misalnya begini. Riz tadi kan contoh ya, hitung-hitungan nih Bun, kalau misalnya aku punya dana darurat ternyata kebutuhan aku adalah 120 juta misalnya gitu ya. Karena tadi pendapatannya 10 juta kali 12 udah menikah punya anak. Dari 120 juta ini porsi yang menyimpannya seperti apa? Nah, tadi karena kita nggak tahu kondisinya kapan daruratnya, maka di dalam tabungan itu 20% aja. Jangan kebanyakan ya Bun. 20% aja tadi dari 120 juta. Kemudian bisa masukin ke reksadana pasar uang. Misalnya tadi udah 20%, masukin reksadana pasar uangnya misalnya di 30%, berarti udah 50%. Kemudian masuk lagi misalnya di emas. Bunda-bunda kayaknya percaya banget gitu kan ya. Aduh, pokoknya kalau ngeliat yang berkilau happy gitu ya. Ngurus anak juga jadi bahagia gitu. Nggak apa-apa deh 30%-nya lagi di emas misalnya. Nah, sisanya deposito di 20%. Gitu. Jadi uangnya bertumbuh, tapi kalau misalnya ada resikonya urgent, uangnya segera bisa digunakan. Iya sih, aku baru ngeh nih kalau ternyata mending dibagi jadi 4 daripada disimpan jadi satu aja. Betul. Iya sih, karena selama ini mikirnya ya udahlah dana darurat ya udah satu aja tuh, yang lain-lain beda lagi posnya atau kayak gitu. Nah, jadi dibenerin ya Bun gitu, biar nanti dapat keuntungannya juga lumayan gitu. Nah, kalau misalnya nih Mbak ya, Bun ya, cicilan kita banyak. Lalu ini kayaknya masalah semua orang ya Bun. Curhat gitu. Cicilan kita banyak. Terus ya ada hutang yang lain juga gitu lah ya. Nah, terus kita masih bisa nggak sih nyiapin si dana daruratnya itu, atau gimana tuh mempersiapkannya gitu? Atau sebaiknya bayar utang dulu, selesai cicilan dulu, dana daruratnya ntar aja gitu, atau gimana?
Gitu. Jadi kembali ke kondisi masing-masing keuangan Betul. keluarga Bunda gitu Betul, ya. Nggak betul. bisa sama rata. Ya udah Nggak deh, bisa. saklek ya udah bayar utang dulu, cicilan selesai dulu baru dana Iya. darurat. Oh itu enggak. Dari urutannya nih Bun, ada investasi, asuransi, Investasi, ada kan asuransi, sama dana darurat. Dari ketiga itu nih, prioritasnya tuh atau urutannya tuh mana dulu? Urutnya mana dulu? Oke.